sahabat semuanya, kembali lagi dengan saya Adi Basecamp. Setelah sekian lama saya tidak memberikan konten yang menarik, kali ini spesial saya berikan sebuah film yang barbar di atas maupun di udara dengan adegan action yang mengarah ke mantap-mantap dan lucu. Supaya tidak penasaran, mari kita tonton video ini sampai habis. Judul film kali ini adalah The Interview. Di awal cerita kita diperlihatkan sebuah negara Korea Utara yang pada saat itu tengah berkumpul untuk menyanyikan lagu rasis. Lagu itu dinyanyikan untuk mengungkapkan kebencian mereka kepada Amerika Serikat. Selang setelah menyanyikan lagu itu, rudal nuklir berkekuatan 15 megaton DND diluncurkan oleh diktator mereka, tidak lain ialah Kim Jong-un. Peluncuran rudal mendadak membuat berita heboh dan bom nuklir ini mengarah ke wilayah pantai Amerika. Semua media mulai menyoroti diktator itu dan PBB memberikan sanksi kepada Korea Utara. Beralih ke Amerika, sebuah acara podcast ternama yaitu Aaron sedang melakukan live mewawancarai rapper terkenal yang bernama Eminem. Acara yang berjudul Skylark ini dibawakan oleh MC terkenal yang bernama Deb. Pertanyaan yang menjebak dan menjijikan membuat acara ini disoroti oleh media TV sehingga mendapat rating bagus di media sosial. Saat ini mewawancarai Eminem atas sepak terjangnya sebagai rapper terkenal, namun lama-lama pertanyaan Deb melebar kemana-mana di mana membuat Eminem keceplosan. Eminem tak sengaja menyebutkan dirinya gay untuk menjelaskan makna dari lirik lagunya. Jawaban tak terduga ini membuat seluruh kru di belakang kaget dan cepat memanfaatkan momen ini untuk menaiki rating mereka. Baru kali ini Eminem mengakui dirinya sebagai gay. Aaron komando Deb agar terus berfokus kepada pembicaraan gay itu. Beberapa pertanyaan diajukan oleh Deb dan Eminem pun menjawab kalau dia memang suka dengan lubang jadi-jadian. Pada saat itu, kru acara kebanjiran menerima telepon ingin mengkonfirmasi kebenaran itu. Manajer Eminem mendadak datang melabrak mereka karena tidak terima kalau rahasia ini dipublikasikan, namun masih bisa dihandle oleh Aaron, dan acara pun berakhir dengan mulus. Selesai acara Aaron, Deb sangat merasa bahagia karena kini acara mereka mendapatkan kritikan baik dari para penonton. Akhirnya mereka mengadakan pesta bersama karena ini bertepatan dengan episode kesekian kalinya mereka. Pada saat pesta, Aaron bertemu dengan produser lain, mengatakan bahwa podcast Aaron itu sangat menjijikan dan tidak pantas untuk dipublikasikan. Dia mengancam Aaron untuk melaporkannya karena banyak narasumber yang pulang konyol setelah diundang ke sana. Kritikan ini membuat Aaron sadar bahwa acaranya memang penuh dengan kata-kata kotor dan menjijikan. Keesokan harinya, podcast tetap berlanjut. Deb mengundang aktor legendaris yang bernama Rob Lowe yang mengungkapkan sisi lain dari hidupnya. Secara mengejutkan, Rob Lowe membuka rambutnya yang ternyata dia mengalami kebotakan. Deb mengklaim bahwa dia mungkin kebanyakan nonton Jackie Chan, namun Rob mengakuinya itu benar. Dan podcast kali ini kembali memberi kejutan pada penonton. Namun acara terpotong akibat berita menyiarkan ledakan raksasa muncul di pantai yang diduga bom nuklir dari Korea Utara. Pada saat itu masyarakat dihimbau untuk segera bersiaga dan podcast pun dihentikan. Setelah rekaman, Aaron berbicara dengan Deb menyuruh untuk membuat konten yang lebih serius. Setelah perdebatan, Deb setuju dengan perkataan Aaron. Akhirnya Aaron menelpon manajer lain untuk memesan sosok penting sebagai seorang tamu. Namun Deb mendadak masuk menunjukkan kepada Aaron web tentang riwayat Kim Jong-un. Rupanya Kim Jong-un merupakan penggemar berat acara podcast mereka. Hal ini membuat Deb memiliki ide untuk mewawancarai detektor itu. Walaupun ini mustahil dilakukan mengingat Kim Jong-un ini orang yang sangat tertutup, namun Aaron akan mencoba untuk menghubungi kantor media di Korea yang sedang menyelenggarakan Olimpiade. Sesaat kemudian kru mendadak masuk dan mengatakan bahwa ada video viral seorang genjot dengan seekor kambing. Deb ingin mengundang walaupun Aaron keberatan. Setelah ngirim pesan bahwa Aaron ingin mewawancarai Presiden Kim Jong-un, yang mendadak ditelepon oleh nomor tidak dikenal saat di dalam taksi. Orang ini mengaku sebagai perwakilan dari Korea Utara yang menyuruh Aaron pergi ke Cina untuk melakukan rapat. Namun syaratnya dia harus datang sendiri karena ini sangatlah rahasia. Akhirnya setelah mendapatkan alamat yang ditujukan, Aaron pun terbang ke Cina. Setelah sampai di tempat, dia sempat berlibur sejenak. Sampai akhirnya peta itu membawanya ke arah pegunungan yang sangat terjal.
Aaron tidak membawa bekal apa-apa karena mengira rapat ini sangat mewah, namun ia malah berakhir di puncak gunung yang gersang dan panas. Ketika dia tidur karena kelelahan, helikopter mendadak mendekati Aaron. Tentara Korea mendadak keluar dan diikuti oleh seorang wanita militer bernama Sok yang memberinya syarat yang harus dilakukan ketika dia akan bertemu Kim Jong Un. Dan pertanyaan ketika wawancara akan dibuat oleh mereka sendiri. Sok memberi Aaron waktu sehari untuk menyiapkan lalu meninggalkan dia begitu saja. Sontak Aaron pun sangat marah. Mengapa hal ini tidak dibicarakan di telepon saja? Tapi mereka benar-benar meninggalkannya begitu saja dan hanya diberikan sebotol kecil air. Akhirnya Aaron pulang ke Amerika untuk memberikan kabar ini. Deb bahagia namun ia tidak setuju dengan kesepakatan yang diberikan. Pertanyaan akan tetap realistis dan tidak dibuat-buat karena Deb juga penasaran apa memang benar Kim Jong Un kejam terhadap rakyatnya. Akhirnya mereka berdua setuju dan dia akan mewawancarai Kim Jong Un. Sontak hal ini membuat media-media lain menjadi heboh, serta melarang mereka untuk mengundang Kim Jong Un yang statusnya adalah musuh mereka. Acara mereka semakin dihujat oleh netizen setelah mengumumkan itu. Namun Deb menyuruh Aaron untuk tenang lalu mengajaknya berpesta, yang menyebabkan mereka berdua teler sampai pagi. Lalu beberapa saat agen CIA yang bernama Lacey datang ke rumahnya yang masih berantakan. Aaron akhirnya menyambut dengan serius untuk memulai membicarakan misi rahasia. Ternyata kepergian mereka ke Cina menemui tentara Korea telah terlacak oleh agen CIA. Lacey tertarik untuk bekerja sama dengan mereka. Deb bersemangat setuju walaupun dia hanya tertarik dengan Gunung Lacey. Lacey pun menugaskan mereka untuk membunuh Kim Jong Un karena hanya merekalah yang memiliki kesempatan untuk bertatap muka langsung dengan Kim Jong Un. Sontak mereka pergi ke belakang untuk membahas ini apakah benar dia adalah agen CIA. Akhirnya Aaron menantang Lacey untuk menunjukkan bukti apakah benar dia adalah anggota agen CIA. Akhirnya besoknya mereka diundang ke kantor agen CIA. Dengan cepat Aaron dan Deb setuju untuk bekerja sama. Rencana awalnya adalah mereka bertemu dengan Kim. Di telat Pak Aaron diberikan obat dosis tinggi yang berbentuk seperti koyo. Obat itu akan digunakan untuk meracuni Kim ketika berjabat tangan. Efek itu akan muncul setelah 12 jam seperti mual, perak, muntah, dan lain-lain. Jadi mereka memiliki kesempatan untuk kabur dan meninggalkan jejak dan mereka akan dijamin rahasia misi mereka ini. Namun Deb tidak setuju jika pertemuannya itu dirahasiakan. Justru Deb ingin mempublikasikan karena ini adalah kesempatan untuk meledakkan acaranya. Lacey menelaah itu dan berjanji bahwa dia akan memberikan upah lebih dari yang mereka bayangkan. Namun Deb tetap ngotot kalau aksi wawancara ini tetap disiarkan live. Akhirnya mereka pun setuju lalu melakukan pelatihan saat mereka akan bertemu dengan Kim Jong Un. Lalu Lacey mempersiapkan peralatan yang diperlukan secara matang supaya tidak mudah diketahui oleh pengawasan dari Korea. Lacey juga mengingatkan mereka untuk serius dalam misi karena Kim pandai dalam manipulasi. Bahkan rakyat Korut itu memuja Kim sebagai Tuhan dan mempercayai semua tentang Kim. Singkat cerita, mereka berdua akan berangkat dan disambut oleh puluhan wartawan. Aaron menyadari bahwa Deb telah menukar tas pemberian Lacey dengan tasnya sendiri. Alasan tas yang diberikan oleh Lacey itu sangat jelek. Dan uniknya, Deb menyembunyikan racun itu di dalam bungkus permen karet sehingga dia tidak merasa khawatir ketika diperiksa. Ketika mereka sudah berangkat dan sampai di depan gedung Pyongyang Korea Utara, di sana mereka telah disambut oleh Sok dan beberapa tarian kebudayaan. Aaron dan Deb diberikan kesempatan untuk pidato di hadapan warga. Walaupun mereka tidak paham bahasanya, ia mengatakan bahwa dia suka cewek Asia karena memiliki tubuh yang seksi. Lalu mereka berdua dibawa jalan-jalan ke wilayah Korea Utara dan meyakinkan kalau di sana tidak ada yang namanya kekejaman, serta mengonfirmasikan kalau rakyatnya itu makmur yang dibuktikan dari usaha toko yang terlihat mewah dan menjual barang-barang yang segar. Lalu mereka berdua dibawa ke sebuah istana besar Kim Jong Un. Sebelum memasuki kamar, mereka digeledah oleh para penjaga dan di sana salah satu penjaga menemukan permen karet di tas Deb yang dimana itu berisi racun. Deb meyakinkan bahwa itu adalah sebuah permen karet, namun penjaga itu malah memakannya. Sontak mereka pun panik, namun mereka tetap diam dan tetap melanjutkan ke kamar.
Aaron sempat khawatir dengan kondisi penjaga itu. Namun penjaga itu tidak peduli dan langsung pergi. Lanjut part 2.